Heboh penemuan mayat perempuan dalam karung. Gara-gara kambing kakek tewas ditembak. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, warga Dusun Simpang Petani, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dihebohkan dengan menemuan mayat perempuan dalam karung. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi tangan dan kaki terikat di aliran Sungai Subang. Penemuan mayat wanita terbungkus karung ini berada di Dusun Simpang Petani, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam dengan kondisi sudah membusuk, kaki dan tangan terikat. Petugas yang menerima laporan adanya penemuan mayat mendatangi TKP dan mengevakuasi mayat dalam karung ke rumah RSUD Besemah Pagar Alam serta memasang garis polisi di TKP. Dari kondisi mayat yang sudah mengeluarkan bau tak sedap, mayat diperkirakan lebih dari 1 minggu dibuang di semak-semak. Setelah melakukan olah TKP, polisi memastikan mayat dalam karung merupakan korban pembunuhan. Kapolres Kota Pagar Alam AKBP Arif Harsono menyatakan penemuan mayat dalam karung berjenis kelamin perempuan dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Petugas melakukan olah TKP untuk mengungkap kasus penemuan mayat yang belum diketahui identitasnya karena kondisi mayat telah membusuk. Dari hasil olah TKP diduga sebelum dibunuh korban dianiaya pelaku. Saat ditemukan korban mengenakan baju batik corak. Sementara dugaan kami adalah karena penganiayaan. Dari hasil olah TKP juga ditemukan bahwa kondisi tangan dan kaki terikat di belakang kemudian dimasukkan ke dalam karung. Untuk mengungkap kasus penemuan mayat dalam karung ini, polisi melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku pembunuhan. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang kakek di Empat Lawang meregang nyawa di dalam pondok kebun miliknya dengan sejumlah luka tembak senapan angin di sekujur tubuh. Diduga korban tewas ditembak hanya gara-gara kambing miliknya sering merusak tanaman di kebun pelaku. Rekaman video memperlihatkan saat polisi tiba di pondok kebun Desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Empat Lawang, tempat ditemukannya korban tewas. Herman usia 60 tahun, warga Lorong Talang Padang, ditemukan warga tewas dalam posisi tertelungkup dengan sejumlah luka tembakan di sekujur tubuhnya Selasa 12 Oktober 2021. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jenazah ke RSUD Empat Lawang guna kepentingan otopsi. Tak butuh waktu lama, polisi yang melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi berhasil mengidentifikasi pelaku. Upaya pendekatan persuasif anggota Polsek Tebing Tinggi ke pihak keluarga tersangka membuahkan hasil. Tersangka akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Tersangka Leo Syahputra mengaku dia dan korban sudah 2 kali berselisih paham terkait hewan ternak kambing milik korban yang sering masuk ke kebun miliknya dan merusak tanaman namun didamaikan warga. Puncaknya pelaku yang kesal kemudian mendatangi pondok milik korban hingga terjadi cekcok mulut. Pelaku yang tersulut emosi kemudian menembaki korban menggunakan senapan angin. Korban yang posisinya terjatuh kembali dihujani tembakan hingga korban tewas di tempat kejadian. Setelah puas, pelaku kemudian meninggalkan korban. Ibaratnya di gegal lah, ibaratnya kan bahasa itu kan. Nah, marah dia tuh Pak, laki 2 kali ngandungnya itu pakai parang. Kamu sudah pernah didamai ke sebelumnya kan? Sudah. Siapa yang namanya? Cuma aku tembak pakai senapan angin itu lah. Senapan angin. Berapa kali? Ya kira-kira kurang lebih 7-8 lah. Kira-kira seping. Kapolsek Tebing Tinggi AKP M. Aidil Fitri menyatakan dugaan sementara motif pembunuhan dilatar belakangi hewan ternak kambing yang merusak tanaman kebun pelaku. Pelaku berhasil kita amankan di Polsek Pagar Alam Selatan. Untuk motif sementara apa itu? Motif dari pengakuan tersangka dan para saksi bahwa sudah pernah terjadi keributan antara tersangka dengan korban dikarenakan hewan ternak. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan.
Seorang paman di Kabupaten Ogan Komering Ilir tega menganiaya keponakannya sendiri yang berusia 12 tahun. Pelaku mengaku kesal terhadap korban yang sering ikut campur masalah keluarga. Kasus kekerasan anak ini terjadi di Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki. Penganiayaan dilakukan seorang paman terhadap keponakannya sendiri yang masih berusia 12 tahun. Pelaku mengaku kesal dengan keponakannya yang sering ikut campur urusan keluarga terkait hutang piutang antara pelaku dan orang tua korban. Peristiwa penganiayaan terjadi saat pelaku mendatangi rumah korban dan melihat korban sedang duduk di lantai bermain HP. Pelaku langsung menarik korban dan langsung memukul kepala korban berkali-kali serta mencekik lehernya dan mendorong korban hingga terjatuh. Pelaku kemudian ditangkap Satreskrim Polres Oki setelah keluarga korban melaporkan penganiayaan tersebut kepada polisi. Kasat Reskrim Polres Oki AKP Sabta Eka Yanto menyatakan pelaku ditangkap di kediamannya di Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung tanpa perlawanan. Mencekik lehernya, menampar mukanya, akhirnya tersungkur ke dinding. Pada saat itu juga dari menangis dan pihak keluarga langsung tahu, langsung membuat laporan sama kita. Pada saat itu juga kita langsung berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap si pelaku. Hingga saat ini korban masih mengalami trauma psikis akibat penganiayaan yang dialaminya. Sementara itu pelaku terancam hukuman 3 tahun 6 bulan penjara karena melanggar pasal 80 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Polisi lepaskan tembakan gerebek Bandar Sabu. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Berhenti! Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono. News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, aksi kejar-kejaran serta tembakan ke udara mewarnai penangkapan bandar narkoba di Palembang. Polisi mengamankan salah seorang kaki tangan bandar narkoba dengan barang bukti setengah kilogram sabu yang disimpan di sound system rumahnya. Aksi kejar-kejaran antara petugas Satres Narkoba Polrestabes Palembang dengan bandar narkoba berinisial IP terjadi di kawasan Kalidoni, Palembang. Kondisi jalan yang sempit dan dikelilingi sawah membuat polisi kesulitan mengejar pelaku yang sudah menguasai kondisi lokasi. Petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan pelaku, namun pelaku tak menghiraukan peringatan polisi dan berhasil kabur. Meski target utama berhasil kabur, polisi mengamankan seorang kaki tangan bandar narkoba berinisial FR yang bertugas menyimpan narkoba jenis sabu. Dari tangan FR, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 500 gram yang disimpan di dalam sound system. FR digaji bandar narkoba sebesar 2 juta rupiah dalam 1 bulan untuk menyimpan dan menjaga narkoba jenis sabu milik IP di rumahnya. Yang bersangkutan ini terdeteksi masuk ke jaringan yang besar, ya. Namun bandar di atasnya berhasil lolos atas nama inisial IP, ya. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 114 KUHP Junto 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang penjaga malam ditangkap unit reskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang usai membeli narkoba jenis sabu. Tersangka berdalih mengkonsumsi sabu untuk menghilangkan kantuk.
Ian Oga, 42 tahun yang bertugas sebagai penjaga malam ini hanya bisa menyesali perbuatannya setelah ditangkap tim unit reskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Tersangka ditangkap usai membeli 1 paket sabu untuk dikonsumsi sendiri dari seorang pengedar narkoba di Simpang 4 Lampu Merah Rumah Sakit Caritas Palembang. Penangkapan tersangka bermula dari kecurigaan petugas yang sedang berpatroli dan melihat gelagat tersangka mencurigakan. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan, akhirnya menemukan 1 paket sabu milik tersangka. Tersangka mengaku memakai sabu untuk menghilangkan kantuk dan telah 1 tahun mengkonsumsinya. Ngapa kita pakai sabu? Untuk apa? Supaya ngapa? Malam. Jago malam. Akibat perbuatannya, tersangka terancam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kabupaten Oki ditangkap Satreskrim Polres Oki. Tersangka ditangkap karena mencoba memperkosa istri kakak kandungnya. Hajrin Roni hanya bisa menyesali perbuatannya setelah diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Oki. Warga desa Celikah, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki ini ditangkap karena mencoba memperkosa kakak iparnya sendiri. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap tersangka nekat berusaha mencoba memperkosa kakak iparnya saat melihat pintu kamar tidur korban tidak terkunci. Saat itu korban tertidur tanpa mengenakan pakaian. Tersangka yang tinggal satu rumah bersama kakak dan iparnya ini lalu tergoda untuk menggauli korban. Namun aksi tersangka terhenti ketika korban terbangun dan terkaget melihat tersangka berusaha memperkosanya. Korban kemudian berteriak hingga mengakibatkan tersangka kabur. Korban lalu menceritakan perbuatan tersangka kepada suaminya yang langsung melaporkan ke polisi. Kasat Reskrim Polres Oki AKP Sabta Ekayanto menyatakan tersangka ditangkap saat akan melarikan diri. Si Hajrin ini masuk ke kamar tersebut. Terlihat adik iparnya tidak berbusana. Akhirnya timbul pikiran yang untuk melakukan suatu tindak pidana. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 289 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi polisi ringkus anak pang begal ponsel. Tetaplah bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa?
Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, sekelompok anak pang yang melakukan begal ponsel di Jalan Bypass Alang-Alang Lepar diringkus unit Reskrim Polsek Sukarami Palembang. Para pelaku diamankan bersama barang bukti 1 unit ponsel milik korban. Ketiga pelaku begal ponsel atas nama John, Rocky, dan Deki ini ditangkap unit Reskrim Polsek Sukarami Palembang. Salah satu pelaku bahkan ditembak di bagian kaki karena melawan petugas. Ketiganya merupakan komplotan anak pang yang biasa mangkal di kawasan Jalan Soekarno-Hatta hingga Bypass Alang-Alang Lepar Palembang. Para pelaku nekat melakukan begal ponsel di Jalan Bypass kilometer 12 Alang-Alang Lepar Palembang. Ketiga pelaku mendekati korban sambil meminta ponsel korban. Salah satu pelaku mengancam akan melukai korban dengan senjata tajam. Salah satu pelaku John mengaku hanya pura-pura membawa senjata tajam hanya menakuti korban untuk mengambil ponsel. Ponsel korban rencana akan dijual untuk keperluan makan. Yang sambil pura-pura mengancam itu siapa tuh? Saya. Seperti apa coba peragakan? Ini. Sambil bilang apa? Saya, yang ketiga. Salinda. Memang dia selama kita kain? Iya. Kapolsek Sukarami Palembang Kompol Budi HS menyatakan, selain merampas ponsel, para pelaku sering meresahkan para sopir truk yang melintas dengan meminta sejumlah uang. Mereka memanggil korban, meminta HP dari korban. Setelah itu korban meminta kembali HP-nya, namun tersangka menyuruh untuk kembali sambil melihatkan senjata tajam
yang diselipkan di bajunya. Para pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dengan modus menanyakan transaksi top up dana yang dibelinya belum berhasil, seorang pria di Palembang terekam kamera CCTV membawa kabur ponsel milik counter. Tak tanggung-tanggung, 2 ponsel sekaligus dicuri pelaku dengan mengelabuhi penjaga counter. Pelaku berusaha dikejar namun berhasil kabur. Dari hasil rekaman CCTV di lokasi kejadian terlihat pelaku yang sedang memegang ponsel milik counter seluler langsung dibawa kabur. Penjaga counter dengan sigap langsung mengejar pelaku namun pelaku berhasil kabur. Dari rekaman CCTV juga terlihat sebelumnya seorang pelaku yang mengenakan kaos putih lengan panjang dan menggunakan topi warna hijau datang ke counter untuk menanyakan transaksi top up dana yang belum juga masuk. Sedangkan rekan pelaku menunggu di atas sepeda motor. Kemudian datang pelanggan yang ingin membeli pulsa. Pelaku yang sudah merencanakan niat jahatnya menyuruh penjaga counter melayani terlebih dahulu konsumen. Mengetahui adanya CCTV, pelaku berupaya menutupi wajahnya dengan topi sambil sekali belakangi kamera CCTV. Setelah konsumen pergi, pelaku kembali menanyakan transaksi miliknya yang belum berhasil. Pelaku meyakinkan penjaga counter sambil meminjam ponsel milik counter untuk melihat bukti transaksi sebesar Rp25.000. Pelaku juga meminjam ponsel milik penjaga toko di atas etalase dengan alasan untuk memfoto hasil bukti transaksi. Saat penjaga counter lengah, pelaku langsung kabur sambil membawa 2 unit ponsel di counter di Jalan Sukawinatan, Sukarami, Palembang. Awalnya tuh ditaruh di sini kan, HP-nya. Terus dipindahin agak jauh. Nah, karyawan kami tadi agak melek, dia lari. Kejadian ini sempat viral di media sosial. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dengan bukti rekaman CCTV. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap waspada. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
knalpot ekskavator picu kebakaran sumur minyak. Tren penurunan COVID-19 di Lahat, ruang perawatan kosong. Operasi gratis, orang tua pasien bersyukur anak sembuh dari bibir sumbing. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi penting lainnya untuk menemani Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, peristiwa ledakan 3 sumur minyak ilegal di Desa Kaban 1, Kecamatan Sangadesa, Musi, Banyuasin masih belum dijinakan. Diduga api berasal dari percikan knalpot ekskavator yang saat itu digunakan untuk membersihkan lahan. Polisi dari Polres Musi Banyuasin mengamankan seorang operator alat berat setelah ledakan 3 sumur minyak ilegal di Desa Keban 1, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin. Effendi, 46 tahun, operator alat berat yang saat itu sedang melakukan pembersihan di lokasi sumur minyak ilegal. Tiba-tiba api menyambar dari knalpot ekskavator yang saat itu ia kemudikan. Api dengan cepat merambat hingga Effendi langsung menyelamatkan diri. Namun telinga dan lengan tangan kanan Effendi melepuh akibat kebakaran itu. Kapolres Musi Banyuasin menetapkan pemilik sumur yang melarikan diri menjadi DPO atau daftar pencarian orang. Kapolres juga menghimbau dalam waktu dekat tim gabungan akan melakukan penutupan lokasi sumur minyak ilegal tersebut. Ini operator ekskavator bahwa terjadi akibat adanya semburan api dari knalpot mesin ekskavator ini ketika operator sedang melakukan penimbunan terhadap sumur ilegal yang ada di sini. Jadi sumur ilegal ini ketika mengeluarkan sedikit lumpur, ya, dan juga ada gas, sehingga pelaku ini menimbun. Tersangka dijerat pasal 52 Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas dan dikenakan pasal 55 KUHP atau pasal 188 KUHP tentang Cipta Kerja dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli sejak 1 tahun terakhir mengalami kekurangan ruang dan alat cuci darah hemodialisa. Dampak meningkatnya pasien cuci darah. Dalam 1 hari, tenaga kesehatan Rumah Sakit Prabu Muli harus melayani maksimal 20 pasien. Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia PNI Sumatera Selatan, Ian Effendi, melihat secara langsung ruang hemodialisa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli yang penuh dengan pasien cuci darah. Menurutnya saat ini hampir di seluruh rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan membutuhkan tambahan ruang pelayanan pasien dan alat cuci darah. Seorang pasien dengan pengidap gagal ginjal dalam 1 bulan bisa 8 kali menjalani cuci darah. Penyakit ginjal kronik itu memerlukan tindakan cuci darah 1 bulan 8 kali. Dan kalau itu dia lakukan dengan baik dan teratur, ya dia bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Sementara yang baru nambah lagi. Nah, itu yang menjadi kendala nanti suatu saat akan full, tidak bisa dilayani kalau kita tidak menyiapkan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli Hesti mengatakan sejak berdirinya gedung hemodialisa tahun 2017, Rumah Sakit Umum Daerah Prabu Muli memiliki 6 alat cuci darah. Namun dengan tingginya angka pasien, pemerintah Kota Prabu Muli kembali menambah 4 alat cuci darah. Kita membutuhkan 6 mesin ya. Nah, dengan adanya kebutuhan penambahan, jadi saat ini kita sudah ada 10 mesin yang kita operasionalkan, 10 mesin cuci darah. Nah itu sebetulnya saat ini maksimal dengan 10 mesin kita bisa melayani 60 pasien. Nah saat ini kondisinya 59. Dengan
Dengan kurangnya alat dan tempat tidur bagi pasien hemodialisa, saat ini manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Mulih tengah berupaya meminta kepada wali kota agar dapat menambah ruangan beserta alat cuci darah. Pasalnya tidak sedikit warga Kota Prabu Mulih yang tidak dapat dilayani dan terpaksa harus berobat ke kabupaten dan kota tetangga di Sumatera Selatan. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Kabar baik berasal dari Kabupaten Lahat, lantaran tren penurunan konfirmasi positif COVID-19 di Lahat. Sejak 1 bulan terakhir ini, ruang perawatan khusus pasien COVID tidak ada pasien. Tren penurunan kasus positif COVID-19 di Lahat terus terjadi pekan ini. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Lahat, tidak ada pasien positif atau nol. Penurunan kasus COVID-19 Lahat juga berdampak pada pelayanan di RSUD Lahat. Aktivitas pelayanan kesehatan nampak sudah normal kembali. Dari data Humas RSUD Lahat, sejak 1 bulan ini seluruh ruangan perawatan COVID-19 di RSUD Lahat kosong. Jumlah bed yang sebelumnya berjumlah 55, kini dikurangi menjadi 25 bed saja. Namun semua fasilitas dan tenaga medis tetap disiagakan seperti biasa. Pelayanan umum juga meningkat di angka 80% setelah selama pandemi sejak 2 tahun terakhir hanya melayani 70% saja. RSUD Lahat juga masih memperlakukan penghentian jam besuk pasien hingga ada petunjuk dari instansi terkait. Di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat sudah 1 bulan ini kita zero pasien untuk yang dirawat di RSUD Lahat, tetapi ada yang isoman kemarin. Data terakhir yang dari kabupaten, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, sudah 2 hari ini sudah dinyatakan zero pasien. Gugus tugas COVID-19 Lahat mencatat dari 2.602 warga Lahat yang terkonfirmasi positif, 2.442 diantaranya dinyatakan sembuh, sedangkan 158 lainnya meninggal dunia. Dari Lahat, Bawa Putra, iNews melaporkan. Gubernur Sumsel Herman Deru buka pelatihan relawan COVID-19. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial nih, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami, pemirsa. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi membuka penggalangan dan peningkatan kapasitas 1.000 relawan COVID-19. Herman Deru berharap relawan dapat bekerja dengan baik mulai dari hulu sampai ke hilir, dari sosialisasi sampai mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Kalau ini Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi membuka penggalangan dana peningkatan kapasitas 1.000 relawan COVID-19 yang diselenggarakan oleh Satuan Penanganan COVID-19 Bidangan Koordinasi Relawan bersama BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan penggalangan dan peningkatan kapasitas 1.000 relawan COVID-19 dilaksanakan selama 5 hari dengan masing-masing merekrut 200 orang per hari yang diberikan pelatihan dan pendidikan tentang penanggulangan penanganan COVID-19 kepada masyarakat. Para relawan akan dibekali 5 materi, diantaranya pencegahan, penyebaran, dan kebijakan 3M, gerakan 3T, tracing, treatment, dan testing, relawan dan kerelawanan, teknik berkomunikasi efektif, dan penggunaan instrumen monitoring relawan BLC. Herman Deru berharap relawan dapat bekerja dengan baik mulai dari hulu sampai ke hilir, dari sosialisasi sampai mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi. menjadi relawan COVID-19 ini dari hulu ke hilir, dari mulai pencegahan sampai sosialisasi untuk vaksin, memfasilitasi antara sasaran, misalnya masyarakat, ke vaskes, ke vaksinator, atau ke petugas lain yang berhak untuk memvaksin. Jadi ini ikuti dengan benar. Setiap hari ada 200 orang yang dilatih dalam 4 kelas sehingga diharapkan dalam 5 hari kita dapat 1.000 relawan. Mereka akan dibekali terutama memang hal yang terkait dengan COVID. Namun karena mereka juga diharapkan menjadi relawan dalam jangka panjang, mereka dibekali juga sistem monitoring yang kita sebut dengan BLC. Dalam kesempatan itu juga, secara resmi dibukanya penggalangan dan peningkatan kapasitas 1.000 relawan COVID-19 dilakukan pemukulan gong sebanyak 16 kali oleh Herman Deru menggunakan rompi relawan COVID-19. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Palembang Harno Joyo menerima kunjungan dari Kedutaan Besar Australia guna merampungkan pekerjaan pembangunan proyek instalasi pengolahan air limbah yang saat ini tengah berjalan. Sebagai bentuk support dan kerjasama antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia, Kedutaan Besar Australia menghibahkan dana sebesar 450 miliar rupiah untuk pembangunan proyek IPAL di Kota Palembang. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Palembang terkait lingkungan dan kesehatan masyarakat, pemerintah Kota Palembang membangun instalasi pengolahan air limbah IPAL guna menetralkan pencemaran lingkungan akibat limbah cair yang dihasilkan baik dari industri rumah tangga maupun domestik. Dalam proyek ini, pemerintah Kota Palembang bekerja sama langsung dengan Kedutaan Besar Australia dan Kedutaan Besar Australia menghibahkan dana sebesar 450 miliar rupiah untuk pembuatan IPAL dan rumah pompa, sedangkan untuk sambungan pipa menggunakan dana APBD. Pembangunan IPAL ini menelan biaya 1,2 triliun yang dapat menjangkau 22.000 rumah tangga.
for his hosting us here today. We've had a very good meeting. We're very proud to be supporting the water and sanitation projects in Palembang City. And the Australian government. Jadi insya nanti atas dukungan semua pihak, ya, atas dukungan semua pihak dan mohon doanya proyek ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita sehingga manfaatnya bagi masyarakat kita, utamanya sekarang kita sedang merestorasi Sungai Sekanak Lambidaro yang nanti kita harapkan airnya akan bersih, ya. Dia kan ada pekerjaan sipil, konstruksi, ada pekerjaan mechanical elektrikal, juga ada pengadaan mesin-mesin. Jadi sekarang untuk pekerjaan sipil, konstruksi sudah berjalan. Yang masih terlambat itu untuk mendatangkan alat-alat, memang alatnya dari Eropa dan dari Australia. Nah, itu diperkirakan di bulan Januari 2022 itu akan datang. Untuk kendala utilitas atau Hingga saat ini pengerjaan fisik IPAL mencapai 38% dan ditargetkan penyelesaiannya di awal tahun 2023. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, gencarnya vaksinasi dan peran serta banyak pihak dalam penanganan kasus virus COVID-19, pemerintah Kota Palembang berhasil menekan angka penyebaran virus COVID-19 hingga 0%. Melihat antusias masyarakat terhadap vaksin, pemerintah Kota Palembang pun optimis target 70% hingga Oktober dapat tercapai, bahkan pencapaian vaksin 100% hingga akhir tahun 2021. Keberhasilan pemerintah Kota Palembang dalam penanganan kasus virus COVID-19 dengan grafik yang terus menurun, bahkan hingga saat ini untuk kasus COVID-19 telah mencapai 0%, dengan tingkat penularan juga 0% dan data BOR baru mencapai 5%. Pencapaian tersebut berkat peran serta banyak pihak mulai dari satuan petugas COVID-19 hingga masyarakat, serta gencarnya pelaksanaan vaksinasi mulai dari anak di atas 12 tahun hingga lansia. Pemerintah Kota Palembang pun optimis hingga akhir Oktober 2021 target 70% vaksinasi dapat tercapai, dan di akhir tahun 2021 pemerintah Kota Palembang pun optimis pencapaian vaksin hingga 100%. Target kita sampai dengan 70% di akhir bulan Oktober ini betul-betul bisa terrealisasi ya. Karena banyak sekali antusias anakan, kita sangat yakin sekali kita sudah mulai new normal nih. Berarti nanti perkuliahan sudah bisa dilaksanakan secara tatap muka, begitu juga sekolah-sekolah, dan menjadi suatu kewajiban bagi usia yang sudah 12 tahun plus 2 hari itu sudah harus mendapatkan vaksinasi. Pemerintah Kota Palembang juga yakin di awal tahun 2022 mendatang akan memasuki new normal sehingga semua kondisi akan kembali seperti semula. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Operasi gratis orang tua pasien bersyukur anak sembuh dari bibir sumbing. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial nih, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda kembali dalam iNews Sumsel. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Prabu Muli menggelar sidang paripurna istimewa ke-1 dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Prabu Muli yang ke-20 tahun. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru dan pejabat dari kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Muli Sutarno dan Wakil Ketua 1 Ahmad Palo dan Ketua 2 Dipe Anom, sidang paripurna istimewa ke-1 yang digelar di gedung DPRD berjalan hikmat dan penuh makna. Dalam sidang paripurna tersebut turut dijelaskan oleh pejabat Kota Prabu Muli tentang sejarah berdirinya Prabu Muli dengan nama Penghabang Uleh dan resmi menjadi Kota Prabu Muli setelah berpisah dari Kabupaten Muara Enim pada tahun 2001 silam. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta untuk bersama introspeksi tentang apa yang sudah dan akan dilakukan selama Kota Prabu Muli lahir. Ia juga berharap dengan jumlah penduduk hampir 200.000 jiwa dapat lebih maju dan pesat dalam berbagai hal. Yang lebih dikejutkan, yang tadinya saya pesimis tentang kurang 1 tahun lebih yang lalu peletakan batu pertama bagi tugas kebersihan rumah kita sudah serahkan kunci dan sertifikat prestasi luar biasa bahwa ini Kota Prabu Muli yang itu karena kerjasama yang baik dari semua pihak. Sementara itu, Ketua DPRD Sutarno mengatakan dengan bertambahnya usia Kota Prabu Muli diharapkan pembangunan infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia masyarakat Prabu Muli dapat lebih meningkat. Kota Prabu Muli berdiri pada tahun 2001 dengan luas wilayah 444 km persegi, terdiri dari 6 kecamatan dan 37 kelurahan dan desa. Di usianya yang ke-20 tahun ini, Kota Prabu Muli, kota sehingga sepedumian, alhamdulillah tumbuh dengan pesat, tak lepas dari dukungan seluruh lapisan masyarakat Kota Prabu Muli. Selain dihadiri langsung oleh Gubernur, acara tahunan ini juga dihadiri dari berbagai elemen masyarakat dan unsur Forkopimda Kota Prabu Muli, serta pejabat dari Provinsi Sumatera Selatan. Dari Prabu Muli, Barry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, penderita bibir sumbing di Kabupaten Ogan Komering Ilir akhirnya bernafas lega karena mendapatkan pengobatan gratis di RSUD Kayu Agung. Orang tua pasien pun mengaku sangat gembira karena anaknya dapat sembuh layaknya anak-anak lain. Sedikitnya 17 pasien penderita bibir sumbing di Kabupaten Oki mendapatkan pelayanan operasi gratis bibir sumbing yang dilaksanakan di RSUD Kayu Agung bersama tim penggerak PKK sebagai salah satu wujud kepedulian kepada masyarakat di Hari Jadi Kabupaten Oki ke-76 tahun. Orang tua pasien saat operasi mengaku gembira dan bahagia atas pelayanan yang diberikan karena anaknya dapat diobati. Selama ini banyak di antara mereka terbentur biaya karena terlalu mahal, padahal dana yang mereka miliki tidak mencukupi.
Selain itu, pasien harus berobat keluar Provinsi Sumsel, bahkan harus ke Surabaya, Jawa Timur. Menariknya lagi, syarat untuk mengikuti operasi ini dipermudah, yakni hanya dengan membawa identitas diri dan mendaftarkan diri ke petugas. Selanjutnya, petugas akan melakukan screening. Jika lolos, maka dapat mengikuti operasi tanpa dipungut biaya. Bahkan para pasien mendapatkan souvenir dari pemerintah Kabupaten Oki sebagai motivasi agar kuat dalam menghadapi penyakit dan operasi yang dijalani. Dari lahir ini, memang dari bayi, senang lah. Apa Bu yang pengen diucapkan sama pemerintah Oki, Bu? Alhamdulillah minta dukungan dari bupatinya. Apa saja syarat untuk bisa melakukan operasi bibir sumbi ini? Semua tanpa syarat kalau untuk mendaftar ya, untuk seluruh warga Kabupaten Oki bebas untuk mendaftar walaupun dia punya kartu BPJS ataupun enggak, kadang nggak ditanggung sama kartu BPJS ya. Dan ini nanti melalui tahap, melalui screening dari RSUD sendiri sama dokter bedah RSUD, kemudian apabila lolos dengan screening, Siapapun yang ada bibir sumbi, baik dewasa, anak-anak, atau remaja, silakan datang ke rumah sakit atau lapor ke tim penggerak PKK Kabupaten untuk kita berikan tindak lanjut. Karena ini sangat penting untuk apalagi yang tadi Ibu lihat ya. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti operasi bibir sumbing, dipersilahkan datang ke RSUD Kayu Agung Oki. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ai Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.